Terkadang, cinta datang dari tempat yang paling tak terduga. Bukan dari seseorang yang dekat, tapi dari seseorang di ujung dunia sana. Inilah kisah tentang Arka, pemuda sederhana dari Indonesia, dan Anastasia, gadis Rusia yang hatinya selembut salju. Mereka dipertemukan oleh takdir dan dipisahkan oleh ribuan kilometer jarak. Tapi mereka percaya jarak bukan alasan untuk berhenti mencinta. Arka tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena sebuah forum belajar bahasa Inggris. Pemuda asal Yogyakarta itu awalnya hanya ingin memperbaiki kemampuan bicaranya agar bisa mendapat klien luar negeri. Tapi hari itu, ketika ia membalas komentar seorang gadis Rusia bernama Anastasia, semuanya terasa berbeda. Percakapan mereka dimulai sederhana, tentang musik, makanan, dan budaya masing-masing. Arka kagum pada cara gadis itu bercerita tentang negaranya yang dingin, penuh salju, dan orang-orang berwajah pucat. Sementara Anastasia terpesona oleh Arka yang ramah dan selalu membalas pesannya dengan kata-kata lembut dan lucu. Hari demi hari, percakapan mereka semakin intens. Arka mulai menunggu pesan dari Anastasia setiap pagi. Sementara Anastasia selalu tersenyum setiap kali notifikasi "Hai, Ana" muncul di layarnya. Mereka mulai bercerita lebih dalam tentang masa kecil, keluarga, bahkan mimpi-mimpi masa depan. Jarak ribuan kilometer itu terasa memudar. Mereka tertawa bersama lewat video call, saling mengirim foto tempat favorit masing-masing. Bahkan, mulai saling memberi panggilan sayang kecil. Malam demi malam, Arka semakin yakin bahwa gadis di ujung dunia sana bukan sekadar teman. Dalam hatinya, Arka mulai merasa rindu pada seseorang yang belum pernah ia temui. Dan entah sejak kapan, Anastasia juga merasakan hal yang sama. Mereka tahu, ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang nyata. Cinta yang lahir tanpa rencana. Hari-hari Arka kini tak lagi sama. Ia selalu menunggu waktu malam tiba hanya untuk melihat wajah Anastasia di layar laptop. Tapi semakin lama, mereka mulai merasakan sulitnya mempertahankan hubungan jarak jauh. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Rusia membuat segalanya terasa berat. Saat Arka baru pulang kerja dan ingin berbincang, Anastasia sudah bersiap tidur. Kadang mereka hanya sempat bertukar 2 atau 3 pesan sebelum koneksi terputus. Arka sering begadang, menatap layar ponsel sambil berharap ada pesan masuk. Sementara Anastasia duduk di dekat jendela kamarnya yang dingin, memandangi langit malam sambil memeluk bantal. Mereka sama-sama rindu, tapi waktu tak pernah berpihak. Hari demi hari, komunikasi mereka mulai renggang. Arka mulai sibuk dengan pekerjaan tambahan, ingin menabung agar bisa ke Rusia suatu hari nanti. Namun bagi Anastasia, keheningan itu terasa seperti jarak yang makin jauh. Ia mulai merasa Arka berubah. Tak sehangat dulu, tak seceria dulu. Padahal Arka hanya lelah, tapi tak ingin membuat Anastasia khawatir. Suatu malam, Arka mengirim pesan panjang. "Aku minta maaf kalau aku terlihat jauh. Aku sedang berjuang agar kita bisa bertemu." Anastasia membalas dengan suara bergetar. "Aku tahu, aku hanya rindu." Rindu itu begitu nyata, begitu sakit, hingga keduanya menangis di 2 benua berbeda. Mereka sadar, cinta jarak jauh bukan tentang siapa yang paling kuat menahan rindu, tapi siapa yang paling sabar menjaga hati. Dan malam itu, mereka berdua berjanji dalam diam tidak akan menyerah pada jarak, seberapapun menyiksanya. Semakin lama mereka bersama, semakin dalam pula cinta itu tumbuh. Namun ketika mulai membicarakan masa depan, kenyataan perlahan menunjukkan sisi kerasnya. Arka tahu, mereka berbeda, bukan hanya soal jarak dan bahasa, tapi juga iman dan budaya. Anastasia dibesarkan dalam keluarga Kristen Ortodoks yang taat, sedangkan Arka seorang Muslim
yang selalu berusaha menjaga keyakinannya. Awalnya, mereka menganggap hal itu bukan masalah. Yang penting, kita saling sayang, kata Anastasia. Tapi seiring waktu, pembicaraan kecil mulai berubah jadi perdebatan tentang doa, tentang pernikahan, bahkan tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak nanti. Suatu hari, Anastasia memberanikan diri bercerita tentang Arka kepada keluarganya. Tapi reaksi yang ia dapat membuat hatinya hancur. Ibunya menangis, ayahnya marah. Dia orang asing dan berbeda keyakinan. Bagaimana kau bisa hidup bersamanya? Ujar sang ayah tegas. Di Indonesia, Arka juga menghadapi hal yang sama. Ibunya menatapnya dengan cemas. Nak, Mama takut kamu terluka. Kalian tidak sama. Bagaimana nanti? Arka hanya diam. Ia mencintai Anastasia, tapi tak tahu harus meyakinkan siapapun. Hari-hari mereka pun dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Cinta yang dulu ringan dan indah, kini terasa berat. Setiap panggilan video diakhiri dengan tangis. Kadang Anastasia mencoba tertawa, tapi matanya selalu basah. Arka berusaha kuat, tapi hatinya mulai retak. Mereka berdua tahu, cinta ini bukan sekadar hubungan jarak jauh. Ini perjuangan dua hati yang berusaha melawan tembok besar bernama perbedaan. Namun di tengah luka itu, keduanya tetap berpegang pada satu keyakinan, bahwa Tuhan pasti tahu betapa tulus cinta mereka. Waktu terus berjalan, dan jarak semakin terasa menyiksa. Setelah berbagai pertengkaran karena perbedaan, kini mereka diuji dengan kesepian dan godaan. Arka mulai bekerja keras, mengambil banyak proyek, demi mengumpulkan uang untuk bisa pergi ke Rusia. Ia ingin membuktikan pada Anastasia bahwa cinta mereka tidak berhenti di layar ponsel. Namun kesibukan itu membuat Arka jarang muncul. Ia sering lupa membalas pesan atau tertidur sebelum sempat menelepon. Di sisi lain, Anastasia merasa diabaikan. Ia mulai berpikir, mungkin Arka sudah lelah dengan hubungan ini. Kau bahkan tidak punya waktu 5 menit untukku, tulisnya suatu malam. Arka hanya bisa menjawab pelan, aku melakukan ini untuk kita. Tapi rasa rindu yang tak tersalurkan perlahan berubah menjadi keraguan. Di kampusnya di Moskow, Anastasia punya teman pria bernama Ivan yang sering menemaninya belajar dan mendengarkan keluhannya. Arka tahu tentang Ivan dari foto-foto di media sosial. Saat pertama kali melihat mereka tertawa bersama, dadanya terasa sesak. Malam itu, Arka berdiri di bawah hujan di Jakarta, memandangi layar ponselnya lama sekali. Ia ingin marah, tapi juga tak berhak melarang. Ia tahu cinta tak bisa dijaga hanya dengan rasa curiga. Ia memilih diam, menelan rasa sakit itu sendiri. Sementara di sisi lain dunia, Anastasia termenung di kafe bersalju. Matanya kosong, tangannya menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Ia tahu Arka terluka, dan dirinya pun sama. Mereka hanya sama-sama lelah, tapi masih saling mencintai. Kadang cinta tak hilang karena kebencian, tapi karena dua hati yang terlalu lelah mempertahankan sesuatu yang jauh. Namun di lubuk hati terdalam, mereka masih berdoa agar cinta ini belum benar-benar berakhir. Malam itu, langit di Yogyakarta tampak gelap dan berat. Arka duduk di depan laptop yang sudah menyala sejak berjam-jam, tapi pikirannya kosong. Di layar, jendela obrolan dengan Anastasia masih terbuka, namun tak ada pesan baru. Ia menatap nama itu lama, Anastasia Mikhailova, nama yang dulu membuat hatinya berdebar, kini hanya membuat dadanya terasa sesak. Sudah hampir 2 bulan mereka jarang berkomunikasi. Sejak perdebatan terakhir tentang perbedaan iman dan keluarga, hubungan itu terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Arka tak lagi tahu apakah Anastasia masih memikirkannya atau sudah menyerah. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Ponselnya bergetar pelan, menampilkan satu notifikasi yang begitu familiar. Sebuah pesan dari Anastasia. Arka,
Aku rindu, tapi bukan hanya itu. Aku ingin mengenal duniamu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu tenang saat dunia seolah menentangmu. Arka membacanya berulang-ulang, hatinya bergetar. Setelah sekian lama, akhirnya gadis itu menulis dengan hati, bukan amarah. Ia mengetik dengan tangan gemetar, "Duniaku sederhana, Ana. Tapi di dalamnya ada keyakinan bahwa semua terjadi karena Tuhan. Termasuk pertemuan kita." Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban kecil yang datang diam-diam. Anastasia mulai meminta Arka untuk menceritakan tentang Islam, tapi bukan dengan debat. Ia hanya ingin tahu, "Kenapa kamu selalu tenang?" tanyanya suatu malam. Arka tersenyum lembut lewat kamera, "Karena aku percaya, kalau aku tulus mencintai seseorang, Tuhan tidak akan membiarkan cinta itu sia-sia." Anastasia diam lama. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tak pernah melihat seseorang berbicara tentang cinta dengan cara seperti itu. Bukan sekadar perasaan, tapi keyakinan yang tumbuh dari dalam. Musim dingin tiba di Rusia. Salju mulai turun, menutupi jendela kamarnya. Di antara dingin yang membeku, Anastasia mulai mempelajari hal-hal kecil yang ia lihat dari Arka. Ia mendengarkan lantunan azan dari YouTube, membaca artikel tentang keindahan Islam, dan menuliskan beberapa kata Arab di catatan pribadinya. Suatu hari, ia mengirim foto kecil ke Arka. Dirinya mengenakan selendang putih di kepala, tersenyum lembut. "Aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku mengenakan ini, rasanya damai sekali," tulisnya. Arka terdiam lama menatap foto itu. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia tak pernah meminta Anastasia untuk berubah, tapi hatinya sendiri yang terbuka. Ia berlutut dan berdoa lama malam itu. Bukan meminta Anastasia untuk masuk Islam, tapi memohon agar Tuhan menjaga hati mereka berdua, agar cinta ini berjalan dengan cara yang diridhoi. Sejak hari itu, percakapan mereka berubah. Tak ada lagi pertengkaran. Yang tersisa hanyalah saling memahami. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Anastasia menceritakan bagaimana ia mulai menenangkan diri setiap kali gelisah dengan membaca arti doa-doa pendek yang Arka kirim. Sementara Arka bekerja lebih keras, tapi kali ini dengan semangat baru. Ia tahu perjuangannya tak sia-sia. Di setiap salat malam, Arka selalu menyebut nama Anastasia dalam doa. Dan di sisi lain bumi, Anastasia memandang langit malam yang sama, memejamkan mata, lalu berkata dalam hati, "Jika dia memang jodohku, Tuhan, jagalah dia." Walau aku tak bisa berada di sisinya. Beberapa bulan berlalu, kehidupan mereka tetap dipisahkan jarak, tapi kini terasa lebih ringan. Arka mulai menabung cukup banyak. Ia bahkan mencari cara untuk mengurus visa ke Rusia. Ia ingin bertemu Anastasia secara langsung, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Suatu hari, Anastasia mengabarkan sesuatu yang membuat Arka terdiam. "Aku ingin berkunjung ke Indonesia, Arka. Aku ingin melihat tempatmu salat. Aku ingin mencicipi makananmu. Aku ingin tahu kenapa kamu selalu mencintai dengan begitu lembut." Arka nyaris tak bisa menahan air matanya. Ia menatap layar sambil tersenyum lebar. "Kau tidak perlu jadi seperti aku, Ana. Aku hanya ingin kau bahagia." Anastasia menjawab pelan. "Aku tahu, tapi kebahagiaanku adalah memahami cintamu dengan cara yang benar." Beberapa minggu kemudian, Anastasia benar-benar datang ke Indonesia. Arka menjemputnya di bandara dengan tangan gemetar. Saat melihat sosok itu berjalan keluar dari pintu kedatangan, mengenakan kerudung putih tipis dan mantel krem panjang, Arka hampir tak percaya. Ia berdiri kaku, tapi matanya tak bisa berhenti menatap. Anastasia tersenyum. Senyum yang selama ini hanya ia lihat di layar. Mereka berjalan saling mendekat. Ketika jarak tinggal satu langkah, Anastasia berbisik, "Aku belajar satu hal dari kamu." Arka menatapnya pelan.
Apa itu? Aku belajar bahwa cinta yang tulus akan membawa kita semakin dekat pada Tuhan, bukan semakin jauh. Arka menunduk, air matanya jatuh. Ia tak bisa berkata apapun. Dalam diam, ia tahu keajaiban yang selama ini ia doakan akhirnya datang. Selama seminggu, Anastasia tinggal di Indonesia. Ia mengunjungi rumah Arka, bertemu orang tuanya, dan mencoba berbagai makanan lokal. Ia bahkan ikut duduk di samping ibunya Arka saat waktu maghrib tiba, menyaksikan keluarga itu salat berjamaah. Setelah selesai, Anastasia hanya diam, lalu berkata dengan mata berkaca, "Rasanya damai sekali, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan." Malam itu, ia meminta izin kepada ibu Arka untuk belajar wudhu. Semua berjalan perlahan dan lembut, tak ada paksaan, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Saat air membasuh wajahnya, Anastasia tersenyum. Airnya terasa seperti menyentuh jiwaku. Katanya pelan. Arka hanya memandang dari kejauhan, tak mampu berkata apapun. Dalam hatinya, ia hanya bisa bersyukur. Gadis yang dulu ia kenal lewat forum bahasa, kini duduk di rumahnya, mengenal Tuhannya, dan membawa ketenangan yang sama seperti yang ia rasakan setiap kali berdoa. Malam terakhir sebelum Anastasia kembali ke Rusia, mereka duduk di bawah langit Yogyakarta yang penuh bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kenangan. Anastasia bersandar di bahu Arka. "Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti," katanya pelan. "Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak menyesal mengenalmu. Karena lewat kamu, aku mengenal diriku sendiri." Arka menatapnya lembut. "Aku juga, Ana. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi arah." Mereka diam lama. Tak ada janji besar, tak ada kata selamanya, hanya keheningan yang tenang. Seperti doa yang baru saja dikabulkan. Ketika Anastasia kembali ke Rusia, ia membawa sesuatu yang tak kasat mata, ketenangan dan keyakinan baru. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, bukan karena Arka, tapi karena hatinya sendiri yang terpanggil. Sementara Arka melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, yakin bahwa cinta mereka tak berakhir di perpisahan. Mereka masih berkomunikasi, tapi kini dengan cara yang lebih dewasa. Tak ada lagi tangis karena jarak, tak ada lagi cemburu karena waktu. Yang ada hanya dua hati yang terus saling mendoakan di dua tempat berbeda. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu pagi, bersalju di Moskow, Anastasia menulis pesan terakhir kepada Arka sebelum ia resmi menjadi mu'alaf. "Arka, hari ini aku akan mengucapkan kalimat yang dulu kamu ajarkan. Aku tidak tahu apakah kita akan bersama atau tidak. Tapi aku tahu, cintamu telah membawaku menemukan kedamaian yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Terima kasih. Karena lewat kamu, aku mengenal Tuhan." Arka membaca pesan itu sambil meneteskan air mata. Ia menatap langit, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku tak meminta dia untuk jadi milikku. Cukup jadikan dia salah satu alasan aku bersyukur pernah jatuh cinta." Cinta mereka mungkin tidak sempurna, tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Tapi dari perjalanan panjang itu, Arka dan Anastasia membuktikan satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa sering bertemu, tapi seberapa kuat bertahan saat jarak dan waktu mencoba memisahkan. Karena pada akhirnya, keajaiban selalu datang di antara rindu. Ketika dua hati masih saling mendoakan, walau dunia berkata tak mungkin. 3 tahun berlalu sejak pertemuan mereka di Yogyakarta. Waktu telah berjalan cepat, tapi kenangan itu tetap hidup di dalam hati mereka. Arka kini bekerja sebagai penerjemah daring dan pengajar bahasa untuk siswa internasional. Ia menabung, bukan hanya untuk masa depan, tapi juga untuk sebuah mimpi. Bisa kembali bertemu dengan Anastasia. Kali ini bukan sekadar sebagai teman jauh,
tapi sebagai seseorang yang benar-benar hadir di sisinya. Sejak hari Anastasia mengucap 2 kalimat syahadat di sebuah masjid kecil di Moskow, hubungan mereka berubah. Tidak lagi hanya tentang cinta dan rindu, tapi juga tentang perjalanan iman dan pengorbanan. Arka tahu kabar itu dari pesan suara yang dikirim Anastasia di dini hari. Arka, hari ini aku bersyahadat. Aku tidak bisa berhenti menangis. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tenang, tapi juga sangat besar. Aku ingin kamu tahu, ini bukan karena kamu. Ini karena aku menemukan kebenaran itu sendiri. Tapi aku berterima kasih karena kamu yang menuntunku untuk mencarinya. Arka mendengarkan pesan itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bersujud lama malam itu, berterima kasih kepada Tuhan karena telah membimbing gadis yang ia cintai, walau lewat jarak ribuan kilometer. Setelah itu, komunikasi mereka menjadi lebih dalam. Anastasia mulai mempelajari bahasa Arab, belajar membaca Al-Quran, dan sering bertanya kepada Arka tentang makna ayat-ayat yang ia temui. Lucu ya, katanya suatu kali, dulu aku kira cinta itu hanya tentang 2 manusia. Tapi setelah mengenal Islam, aku baru tahu cinta sejati itu ketika 2 manusia bersama-sama menuju Tuhan. Arka tersenyum mendengar itu. Itu sebabnya, Ana, aku tak pernah takut kehilanganmu. Karena aku tahu, siapapun yang mencintai karena Tuhan, tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka tidak pernah berjanji untuk bersama. Tidak ada kata menikah yang terucap secara tergesa. Tapi di antara percakapan malam yang sunyi, keduanya tahu, cinta itu belum mati. Hanya tumbuh dalam bentuk yang lebih matang dan suci. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Setelah menjadi mu'alaf, kehidupan Anastasia di Rusia tidak lagi mudah. Beberapa teman menjauh. Ibunya sempat menangis selama berhari-hari, merasa anaknya telah mengkhianati akar keluarga mereka. Tapi Anastasia tetap lembut. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya memeluk ibunya dan berkata, "Aku tetap anakmu, Mama. Aku hanya menemukan cara baru untuk mencintai Tuhan. Tapi aku masih mencintaimu sama seperti dulu." Arka selalu mendampinginya lewat panggilan video. Saat Anastasia merasa lemah, ia membaca doa bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ucap Arka pelan. Dan Anastasia mengikutinya dengan suara yang bergetar. Ia menguatkan dirinya lewat kata-kata itu. Tuhan cukup bagiku, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hari demi hari, ibunya perlahan melunak. Melihat putrinya tidak berubah menjadi asing, justru lebih lembut dan sabar. Sampai suatu hari, ibunya berkata pelan, "Jika ini membuatmu damai, maka Mama akan belajar memahami." Anastasia menangis selama malam itu. Ia menulis pesan pada Arka. "Arka, mungkin Tuhan menempatkanmu di hidupku, bukan untuk menjadi kekasihku, tapi untuk menjadi jembatan yang menuntunku pada cahaya." Arka membalas dengan 1 kalimat sederhana. "Dan mungkin, Ana, kamu adalah alasan Tuhan mengajarkan aku arti cinta yang sebenarnya." Waktu berlalu. Arka akhirnya memutuskan untuk datang ke Rusia. Butuh waktu hampir setahun untuk menyiapkan visa, biaya, dan keberanian. Tapi setiap malam ia menatap langit dan berkata dalam doa, "Ya Tuhan, jika pertemuan ini baik, mudahkanlah. Jika tidak, cukup jadikan pertemuan kami di bawah cahaya ridamu." Musim semi mulai tiba di Moskow saat Arka menjejakkan kakinya di Bandara Sheremetyevo. Udara dingin menyambutnya. Namun, hatinya hangat. Ia menatap keluar jendela taksi. Deretan salju yang mulai mencair. Burung-burung kembali muncul, dan aroma tanah basah setelah musim dingin panjang. Di tengah keramaian, sosok itu muncul. Anastasia, kini berhijab lembut warna biru muda, membawa bunga tulip putih di tangannya. Mereka saling menatap,
tanpa suara. Waktu seakan berhenti. Arka berjalan perlahan mendekat, lalu tersenyum. "Kau terlihat berbeda," katanya. Anastasia tertawa kecil. "Aku merasa berbeda. Aku merasa utuh." Mereka tidak berpelukan. Mereka hanya berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata yang berbicara lebih banyak dari kata. Di tengah dinginnya udara Moskow, mereka tahu cinta yang dulu hanya hidup di layar kini telah menjadi nyata. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Anastasia mengajak Arka berkeliling Moskow, melihat sungai yang beku, berjalan di jalanan batu tua, dan menikmati teh hangat di kafe kecil dekat Katedral St. Basil yang megah. Tapi bukan pemandangan itu yang paling berkesan bagi Arka. Yang paling berkesan adalah ketika mereka shalat bersama di Masjid Moskow. Suara muazin menggema lembut, menembus dada. Anastasia berdiri di barisan perempuan, sementara Arka di barisan pria. Saat sujud terakhir, keduanya menangis diam-diam. Di tempat itulah mereka merasa semua perjuangan, rindu, dan air mata tidak pernah sia-sia. Setelah salat, mereka duduk di tangga masjid, memandangi langit sore yang kemerahan. "Dulu aku sering bertanya," kata Anastasia pelan, "kenapa Tuhan memisahkan kita dengan jarak yang begitu jauh? Tapi sekarang aku tahu jawabannya." "Apa itu?" tanya Arka. "Agar kita belajar mencintai bukan karena kedekatan fisik, tapi karena kedekatan hati." Arka terdiam lama, lalu tersenyum. "Kau tahu, Ana, aku rasa cinta sejati bukan tentang bertemu, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatmu lebih dekat pada Tuhan." Anastasia menatapnya dalam, lalu menjawab, "Kalau begitu, aku sudah menemukannya." Beberapa bulan setelah kunjungan itu, Arka kembali ke Indonesia. Tapi kali ini, ia pergi tanpa rasa kehilangan. Mereka tidak lagi LDR yang penuh ketakutan, melainkan dua jiwa yang tahu arah. Anastasia tetap di Rusia, melanjutkan hidupnya dengan keyakinan baru. Ia mulai mengajar anak-anak tentang bahasa Inggris dan berbagi kisah perjalanannya di komunitas mualaf Arka. Di sisi lain, semakin mantap menulis dan berbagi kisah inspiratif tentang cinta lintas budaya dan iman. Banyak yang membaca kisahnya di media sosial dan menangis, karena di setiap kalimatnya ada kejujuran tentang perjuangan cinta yang tidak menyerah hanya karena berbeda. Mereka masih saling berkabar, saling mengirim doa di waktu-waktu sunyi. Namun, tak ada lagi kata kapan kita menikah atau kapan bisa bersama. Yang ada hanyalah ketenangan. Mereka tahu, jika memang Tuhan menulis nama mereka di takdir yang sama, maka waktu dan jarak hanyalah ujian kecil. Beberapa tahun kemudian, sebuah surat datang ke rumah Arka dari Moskow. Tulisan tangan yang ia kenal, halus, miring sedikit ke kanan. "Arka, aku menulis ini bukan karena rindu, tapi karena aku ingin kau tahu bahwa aku bahagia. Aku bekerja di sekolah kecil, dan setiap hari aku mengajarkan anak-anak tentang kedamaian, tentang bagaimana cinta dan keyakinan bisa berjalan berdampingan. Setiap kali aku merasa lelah, aku teringat pada kata-katamu, bahwa cinta yang benar tidak menuntut, hanya menuntun. Aku tidak tahu apa rencana Tuhan untuk kita, tapi aku yakin kita berdua telah menjadi bagian dari rencana indah itu. Terima kasih karena pernah datang dalam hidupku, bukan untuk memiliki, tapi untuk menyembuhkan. Salam dan doa dariku, Anastasia." Arka menutup surat itu perlahan. Ia menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Angin berhembus lembut. Di dalam hatinya tidak ada kesedihan, hanya rasa syukur yang dalam. Ia berbisik pelan, "Cinta kita tidak berakhir, Ana. Ia hanya berubah menjadi doa yang terus hidup." Bertahun-tahun kemudian, di sebuah acara amal internasional di Istanbul, Arka melihat seseorang berjalan ke arahnya. Sosok itu mengenakan gamis putih
dan kerudung biru muda. Warna yang dulu pernah ia lihat di Moskow, Anastasia. Wajahnya tampak lebih dewasa, matanya tetap teduh. Mereka tersenyum, tak perlu kata, tak perlu janji. Hanya dua orang yang saling tahu bahwa cinta sejati tidak harus berakhir dengan pelukan, cukup dengan hati yang saling mendoakan hingga akhir waktu. Beberapa tahun berlalu sejak Arka dan Anastasia terakhir bertemu di Istanbul. Dunia terus berputar, dan waktu berjalan seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Mereka berdua melanjutkan hidup di jalan masing-masing, tapi hati mereka masih saling terhubung. Bukan lewat pesan, bukan lewat panggilan, melainkan lewat doa yang sunyi, yang hanya Tuhan tahu kemana arah anginnya berhembus. Arka kini mengajar di sebuah sekolah kecil di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai guru yang sabar dan hangat. Setiap kali berbicara tentang jarak kepada murid-muridnya, senyumnya selalu mengembang tipis, seolah mengingat sesuatu yang jauh tapi indah. Ia sering berkata, "Kadang yang paling mencintai kita tidak selalu bisa kita peluk, tapi mereka akan selalu ada di setiap langkah doa kita." Setiap sore, setelah mengajar, Arka suka duduk di serambi rumah, menatap langit barat yang mulai berubah warna. Di sana, di antara jingga dan ungu senja, ada bayangan tentang seorang gadis bermata biru yang dulu pernah ia temui di bawah salju Moskow. Bayangan yang tak pernah hilang, tapi juga tak pernah membuatnya sakit. Karena bagi Arka, cinta itu kini sudah menjadi ketenangan, bukan lagi kerinduan yang menyiksa. Sementara jauh di Rusia, Anastasia hidup damai dengan keyakinan barunya. Ia mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak mu'alaf di komunitasnya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kadang, saat ia menulis papan tulis dengan kata-kata seperti terima kasih, rindu, doa, ia tersenyum kecil. Ada sesuatu yang lembut mengalir dalam dirinya. Kenangan tentang seseorang yang dulu memperkenalkan makna setiap kata itu dengan penuh cinta. Ia tidak lagi mencari Arka, bukan karena lupa, tapi karena ia tahu cinta yang telah tumbuh dari doa tidak perlu diburu. Cinta seperti itu hidup tenang di antara napas, muncul dalam setiap sujud, dan diam dalam setiap malam yang hening. Suatu malam musim dingin, Anastasia menatap keluar jendela kamarnya. Salju turun perlahan, menutupi dunia dalam putih yang tenang. Di kejauhan, suara azan dari masjid kecil di pinggiran Moskow menggema lembut. Ia menutup matanya dan tersenyum, lalu berbisik dalam hati, "Arka, aku tidak tahu di mana kamu sekarang, tapi aku tahu, di bawah langit yang sama, kamu pasti sedang berdoa juga, dan itu sudah cukup." Ia menatap langit yang gelap, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Cinta ini bukan lagi tentang aku dan kamu," ucapnya pelan, "tapi tentang bagaimana Tuhan mempertemukan dua jiwa yang sama-sama belajar mencintai dengan cara yang suci." Waktu terus bergulir. Arka dan Anastasia mungkin tidak lagi menulis satu sama lain, tapi keduanya hidup dalam damai. Mereka berhasil melewati fase di mana cinta harus diperjuangkan dengan air mata, menjadi fase di mana cinta dijaga dengan keikhlasan. Dan di titik itu, mereka benar-benar menemukan arti kedewasaan dalam cinta. Cinta bukan lagi tentang siapa yang datang dan siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang tetap mendoakan meski sudah tidak di sisi. Cinta bukan tentang janji untuk selalu bersama, tapi tentang keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dua hati yang pernah saling mencintai dengan tulus. Beberapa tahun kemudian, Arka menerbitkan sebuah buku kecil berjudul "Jarak Bukan Alasan". Buku itu berisi kisah perjalanannya tentang perbedaan, doa, dan cinta yang tidak menyerah meski waktu memisahkan. Dalam kata pengantarnya, ia menulis, "Aku menulis ini bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang, cinta sejati justru mengajarkan kita
cara melepaskan tanpa kehilangan. Karena ketika cinta dijalani dengan niat yang tulus, ia tidak akan mati. Ia hanya berubah menjadi doa yang terus hidup di antara langit dan bumi. Buku itu menyebar luas, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Banyak orang menangis membacanya, terutama mereka yang sedang berjuang mempertahankan hubungan jarak jauh, atau mereka yang mencintai seseorang tapi tidak bisa memilikinya. Namun Arka tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin satu hal, agar orang-orang tahu bahwa cinta bisa tetap indah meski tidak sempurna. Di halaman terakhir bukunya, ia menulis satu pesan pendek yang terasa seperti berbicara langsung pada Anastasia. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berhenti berdoa untukmu. Aku berdoa bukan agar kamu kembali, tapi agar setiap langkahmu selalu berada dalam cahaya Tuhan. Karena itulah arti cinta sejati, bukan menuntut, tapi menjaga dari jauh dengan hati yang tenang. Tahun demi tahun terus berlalu. Arka menua dengan senyum yang tidak pernah pudar, sementara Anastasia hidup dengan cahaya iman yang semakin kuat. Mereka tak lagi terhubung oleh pesan atau panggilan, tapi setiap kali langit malam menampakkan bintang paling terang, keduanya tahu di ujung dunia sana ada seseorang yang sedang berdoa untuk kebahagiaan yang sama. Dan mungkin di hari yang tak ditentukan, ketika dunia ini sunyi dan waktu berhenti, dua jiwa itu akan kembali bertemu, bukan di Moskow, bukan di Yogyakarta, tapi di tempat di mana tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perbedaan, dan tidak ada lagi air mata, hanya kedamaian abadi yang pernah mereka cari seumur hidup. Bulan jarak bukan alasan, begitu mereka dulu menamainya. Dan kini, setelah perjalanan panjang penuh air mata, doa, dan waktu, mereka membuktikan bahwa benar adanya cinta sejati tidak dikalahkan oleh jarak, perbedaan, atau waktu. Cinta sejati justru tumbuh di tengah keterbatasan, menjelma menjadi doa yang abadi, mengalir lembut di antara bumi Indonesia dan langit Rusia. Kisah ini bukan hanya tentang LDR antara dua negara, tapi tentang dua hati yang percaya pada cinta dan Tuhan. Karena terkadang jarak bukan untuk memisahkan, tapi untuk menguji siapa yang benar-benar bertahan. Jika kamu pernah mencintai seseorang yang jauh, tinggalkan komentar. Aku percaya, jarak bukan alasan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang tahu bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya.